Enggak, kadang-kadang tuh misalnya main berdua, misalnya kalau utamanya dia, saya tuh jadi kayak cameo-nya, atau enggak saya utamanya dia jadi cameo-nya gitu. Tapi emang yang partnya panjang untuk di film kayaknya baru ini. Ya, yang partnya panjang. Ya ada tantangannya nggak sih? Iya, sebenarnya tantangannya kan yang pertama selalu ada, apalagi adaptasi kan, dan apa namanya film di Thailand ini kan pemerannya juga masih muda juga gitu. Terus sementara kita di sini kan umurnya juga dinaikin kan semuanya kan. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan romantisnya tuh sama kayak karya aslinya. Terus gimana caranya biar ketika orang nonton film yang Kang Mak ini udah lupa tuh sama yang versi aslinya, karena kita nawarin sesuatu yang baru lagi sih. Gitu sih. Ya ada kesulitan nggak secara ini kan film asalnya dari Thailand ya, pasti kan budayanya juga berbeda ya. Nah, budaya Indonesia. Karena ini filmnya adaptasi, jadi memang diadaptasi. Salah satu yang diadaptasi adalah mungkin budayanya juga disesuaikan dengan di sini dengan Indonesia gitu. Jadi adaptasi nggak peluk-pelukan persis seperti film aslinya. Jadi memang dikawinkan ya dengan budaya kita. Jadi ada beberapa adegan yang di film aslinya itu nggak ada, di film Kang Mak ini ada. Ada beberapa adegan yang di film aslinya ada, di film kita nggak ada. Jadi memang banyak ada beberapa poin yang kita bikin beda. Tapi kalau main film ini suka ke bawah nggak sih turunnya? Karena emang sebelumnya ketemunya juga memang udah di film kan, Marsha juga udah di film, saya juga di film. Jadi kayaknya kalau untuk hal kayak gitu tuh udah nggak sulit sih. Dan sampai ke rumah tuh udah nggak ada omongan soal kerjaan lagi. Jadi kerja ya emang apa namanya, nggak sampai dibawa ke rumah. Iya, kalaupun ada ya hanya ngobrol seperti banyak yang ngobrol biasa aja. Iya. Kalaupun menyangkut pekerjaan ya diobrolin biasa aja, nggak yang Nggak sampai serius intens banget, sampai intens banget. emang kita nggak begitu aja sih. Memang dari awal nggak begitu ritme kerjanya jadi ya. Tapi kalau misalnya mau berduanya susah nggak sih buat Kalau dulu iya, karena anaknya masih kecil, jadi kita sip-sipan. Jadi kalau misalnya dia syuting, sayanya nggak syuting. Dan kalau misalnya saya syuting, dia nggak syuting. Tapi karena sekarang anaknya juga udah mulai besar, udah mulai bisa lebih mandiri, jadi kalau syutingnya masih dua-duanya di dalam kota, barengan, masih aman ditinggal. Tapi kalau keluar kota, kita masih mikir lagi tuh. Gitu. Tapi nak ngomongin anak sudah besar sekarang, mau ucapin selamat ulang tahun dulu buat Gizi kemarin 12. Terima kasih. Baru ulang tahun ke 11 tahun. 11 ya. Ya, seperti apa mungkin makna ya 11 tahun nih buat Gizi sekarang? Deg-degan sih kalau saya sih. Saya Ya, sebagai bapaknya deg-degan sih. milestone baru kita sih seru-seru aja perkembangannya gitu. Dia udah masuk mulai masa-masa. Iya, sekarang sih belum. Nah, masuk masa itu tuh. Apalagi kan umur 11, 12, 13 masuk masa period apa gitu kan. Jadinya ya ibunya sih lebih santai gitu ya. Sayanya kayaknya lebih deg-degan gitu. apa ya? Kenapa ya? Ya enggak, maksudnya ya kan gimana sih? peralihan dari anak-anak menjadi dewasa kan tandanya kan itu kan Cewek gitu. nggak mudah buat orang tua kayak melepaskan kayak udah bukan anak-anak lagi gitu, pasti kan ada emotional ininya lah. Ada kado khusus nggak sih kemarin pas ulang tahun ke-11 dari Ada sih dia apa namanya, dia nggak tipe anak yang mau A, B, C, enggak sih. Kemarin cuman dia tuh seneng banget sama art gitu, jadi kemarin dia pengen lihat art job gitu. Jadi kita sempetin sebentar ke Jogja, short trip gitu, karena dia mau lihat apa namanya, lukisan apa. Lama nggak sih mungkin 11 tahun? Iya, nggak berasa gitu. Coba anak udah gede aja. Pasti yang punya anak kayak gitu pasti omongannya nggak berasa lah ya. Nah, mas film Kita sih berasa banget ya yang ngurusin. Ya cepet lah waktunya gitu berasa aja. Tapi nggak sih udah bakat-bakat ya? ikutin Ketertarikan di seninya besar, Iya, tapi besar. dia mau jadi apanya ya belum. Dia sendiri pun kalau ditanya juga aku belum tahu ya, tapi dia suka banget dengan segala macam bentuk seni. hobinya berkuda. Dia tuh latihan berkuda. Tapi udah ada tawaran kayak komen iklan itu kayak ibunya gitu film. Pernah iklan udah gitu. Cuman
saya juga nggak pengen maksain anak saya untuk jadi komoditas. Begitu ada orang yang nawarin, kita sebenarnya enggak sih, kita balikin lagi ke anaknya gitu. Maksudnya kamu mau nggak ditawarin nih untuk ini gitu. Tadinya kan waktu filmnya Miracle in Cell No. 7 itu harusnya dia gitu kan, cuman saya ngeliat pola syuting seperti ini gitu kan, terus dianya sendiri juga masih kecil gitu, masih belum punya pengalaman, saya takutnya juga memberatkan syuting, dan dia juga belum tahu begitu nonton filmnya. Waktu itu kamu ditawarin bikin, ceritanya kayak gini, aku nggak mau gitu. Karena si Grace aja yang jadi anak kita itu, waktu dia syuting dia nggak tahu ceritanya seperti apa Miracle in Cell No. 7 itu. Begitu dia nonton, kan dia waktu syuting umur 6 tahun, sama kayak umur anak saya gitu. Begitu filmnya keluar umur 9, dia baru tahu ketika nonton premier. Jadi kemarin kan manggil saya bapak ya. Jadi ceritanya kemarin ya aku syuting kayak gini pak, iya. Jadi dia nangis, wah kalau misalnya anak saya gitu kan lebih parah lagi gitu, jadi emosional. Tapi itu kalau udah ada rasa ketakutan tentang kehamilan nggak sih? Secara kan keluarga mau ekstrim. Kekhawatiran. Ya pasti ada lah ya gitu. Tapi kan kita lihat ya kita sih ikutin anaknya ketika dia memang mau ya kita coba akomodasikan ya kemudian dengan melihat safety yang ada di tempat latihan. Kita nggak membatasi apa yang dia mau, apa dia suka, kita cuma ngejagain, ngarahin, jangan sampai kemauannya dia itu ke negatif, selama positif. Kak Punten kalau syuting berdua gini honornya ke istri semua atau gimana sih? Manajemennya beda, honornya tetap. Soal kemarin liburan dari Bali mungkin seperti apa? Aku nggak. Dia nggak liburan ya kerja. Mars aja ya? Saya mau support di ininya aja. Makasih teman-teman semuanya.